suamiku ba'li syaikho, dalam keadaan sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Inna saat temani hadza, ini la syai'un, sungguh sesuatu ajibun yang menakjubkan. Ayyulida waladun liharmaini, yang mana akan lahir waladun anak liharmaini, anak itu dari dua orang yang sudah tua. Harum itu tua, bukan hak pakai hak ya, tapi haram. Masjidil Haram. Kalau orang Indonesia paham, tapi orang Arab ya Masjidil Haram jadi masjid yang tua. Tapi Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Qalu ata'jabina min amrillah. Min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Qalu, berkata orang banyak. Siapa berarti yang berkata? Tetamunya tadi. Siapa tamunya? Malaikat. Ata'jabina min amrillah, apakah kamu takjub min amrillah, dari urusannya Allah ataupun ketetapan Allah. Tafsirannya qadratihi. Apa kamu takjub terhadap takdirnya Allah? Rahmatullahi wa barakatuh, rahmatnya Allah dan keberkahannya alaikum, ke atas kalian ya ahlal bait, wahai ahli keluarga. Yaitu siapa? Keluarganya siapa? Baita Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid. Innahu, sesungguhnya sesungguhnya Allah hamidum majid, itu maha dipuji. Mahmud, tafsirannya Mahmud, dipuji. Majid, karim, dan maha mulia. Tapi di sini pasnya maha pemurah, karena dihubungkan dengan kejadian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang lama tidak memiliki anak. Nah, kita takjub yang kita sandarkan kepada Allah ini suatu hal yang positif. Bahkan malaikat mendoakan Siti Sarah, bahkan keluarganya juga Nabi Ibrahim, karena takjub terhadap apa? Keputusan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Falamma, tatkala dhahaba, telah hilang, an Ibrahim, dari Ibrahim, Nabi Ibrahim, ar-raw'u, tafsirannya al-khawfu, ketakutan. Kan awalnya tadi dapat tamu yang aneh tadi, Nabi Ibrahim takut. Setelah tahu ternyata tamunya itu adalah para malaikat, maka falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, tatkala hilang rasa takut dari Nabi Ibrahim, waja'athul busyra, dan datanglah kepadanya al-busyra, kabar gembira, bil waladi, tentang perihal apa? Akan diberikan anak. Akhoda yujadiluna fi qaumi Lut. Setelah khawatirnya hilang, gembira karena ternyata ada informasi akan dikaruniai seorang anak, Nabi Ibrahim yujadiluna, bertanya kepada malaikat, saling tanya. Mujadalah itu saling tanya, diskusi, ataupun saling, pokoknya diskusi yang hawanya ingin mempertahankan pendapatnya sendiri. Yujadilu rusuluna, yujadilu rusulana. Nah, yang yujadilu itu apa? Yang bertanya-tanya Nabi Ibrahim, rusulana ing
Rasul-rasulnya Allah. Maksudnya Rasul itu apa? Utusannya Allah. Siapa di sini? Malaikat. Jadi Rasul itu artinya utusan, Pak. Jadi kalau kita nebar undangan bilangnya, Pak, saya dari Sinjai, saya sebagai Rasul, wah itu nggak masalah. Karena Rasul yang dimaksud Rasul bahasa, bukan Rasul istilah. Rasul itu apa? Nah, utusan. Kalau secara istilah Rasul itu ya Nabi, utusannya Allah. Tapi kalau bilang saya Rasulullah, nah itu salah. Tapi kalau bilang saya Rasul, wah itu biasanya langsung viral itu. Ada anggota Tariqul Jannah mengaku menjadi Rasul. Ya Rasulnya nggak mas? Tapi jadi Rasulnya Mas Arosdine? Bahkan kalau ditawari makan, Pak kita puasa. Ya saya puasa. Kalau puasa yang dikendaki adalah bahasa, apa bahasa? Al-imsak, puasa itu menahan. Meskipun hanya semenit pun itu nahan juga, namanya puasa. Tapi secara istilah apa? Puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu istilah. Tapi nanti ditanya, kita Rasul apa? Kita puasa apa? Rasul dan puasa lugotan secara bahasa. Jadi Rasul di sini utusan Allah, yaitu para malaikat. Yujadiluna fi qaumi Lut. Baru diskusi tentang kaumnya Nabi Lut. Kan tadi sudah dikasih tahu bahwa kedatangan kami ini, kata malaikat, adalah untuk mengabarkan kabar gembira, dan juga kedatangan kami ini maksudnya kepada kaum Lut. Kabar gembiranya sudah gembira Nabi Ibrahim dan Siti Saroh. Nah sekarang yang kedua apa? Tujuannya ke Nabi Lut itu kenapa? Ataupun ke kaumnya Nabi Lut itu kenapa? Nah di sini diskusi. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Inna Ibrahim, saat temenin Nabi Ibrahim, lah halimun, iku temenan halim, kathirul anah, santun. Halim ini arti asalnya itu bisa balas tapi enggak balas, itu namanya halim, Pak. Orang yang santun itu apa? Di pancing-pancing emosi ya tetap sabar nahan, padahal dia mampu untuk emosi. Itu namanya halim. Allah ini mengiba, sering mengiba itu apa? Sering ngerengeknya kepada Allah. Munib ini artinya apa? Kembali kepada Allah. Apa-apa dikembalikan kepada Allah. Roja'un faqala lahum atahlikuna qaryatan fiha. Nah, diskusinya Nabi Ibrahim dengan para malaikat itu yang datang menjelma sebagai tamu, berarti menjelma sebagai manusia. Karena buktinya Nabi Ibrahim menyuguhkan apa? Daging panggang anak sapi. Kalau malaikat ini tidak wujud sebagai manusia, datang ke Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim nggak repot-repot bikin jamuan. Ternyata sudah dihidangkan nggak makan. Berarti beda ini orang. Apa diskusinya? Atahlikuna qaryatan fiha salasumi'atan mu'minun. Nabi Ibrahim faqala lahum, faqala bertanya siapa Nabi Ibrahim lahum kepada malaikat, atahlikuna, apakah kalian akan mengazab qaryatan, satu penduduk ataupun satu desa, fiha yang di dalamnya salasumi'atin mu'minun, yang mana di dalamnya ada 300 orang mukmin. Apa panjenengan ini akan mengazab sedangkan satu desa itu ada 300 orang yang beriman? Qalu, malaikat berkata, menjawab, la, tentu tidak. Qala, berkata lagi, afatahlikuna qaryatan fiha mi'ata mu'minun. Apakah panjenengan ini akan membinasakan atau mengazab satu desa yang di dalamnya ada 200 orang mukmin? Qalu, malaikat menjawab, lah, tentu tidak. Qala afatahlikuna qaryatan fiha arba'una mu'minan. Apakah
kalian akan mengazab satu desa yang di dalamnya ada 40 orang mukmin. Berapa? 40. Qalu, malaikat berkata, la, tentu tidak. Qala afatahlikuna qaryatan fiha arba'atu asyar mu'minan. Apakah kalian akan mengazab satu desa yang di dalamnya ada 14 orang mukmin? Qalu, la. Jawabnya tetap tentu tidak. Qala, berkata Nabi Ibrahim, afara'aitum in kana fiha mu'minun wahidun? Qalu la. Qala inna fiha luton. Qalu nahnu a'lamu biman fiha ila akhir. Apakah kalian, kata Nabi Ibrahim, afara'aitum, apakah kalian tahu bahwa di dalam desa itu ada satu orang mukmin? Qalu la, enggak. Qala inna fiha luton. Kata Nabi Ibrahim, inna fiha luton, bahwa di desa itu ada Nabi Lut. Qalu, jawaban para malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Sesungguhnya kami lebih mengetahui, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui seseorang fiha yang ada di dalamnya, yaitu Nabi Lut. Falamma atala mujadalatuhum qalu, maka ketika panjang itu tadi diskusinya Nabi Ibrahim bersama para malaikat, maka para malaikat berkata, ya Ibrahim a'rid an hada innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, kata para malaikat, a'rid an hada, wes enggak usah debat-debatan lagi. Al-jidal, enggak usah debatan lagi. Innahu qad jaa, sak temene sungguh jaa pasti datang amru rabbik, ketetapan Allah, bihalakihim, dengan memusnahkan ataupun membinasakan kaum Lut. Wa innahum atihim, dan sesungguhnya mereka atihim akan datang ataupun pasti datang kepada mereka adabun ghairu mardud, adab ghairu mardud yang tidak bisa ditolak. Mardud itu tolak, ghairu mardud tidak bisa ditolak. Nah, sampai sini diringkas menjadi cerita. Jadi setelah daripada menghabarkan bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan dikaruniai anak, maka akhirnya debatan Nabi Ibrahim itu saking apa tadi disebutkan beliau itu halimun. Apa halimun itu? Santun. Bisa sebenarnya Nabi Ibrahim itu doa kepada kaumnya juga hancur. Apalagi ini buat kaum Nabi Lut. Tentu bisa, tapi nggak mau. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan apa? Rasul ulul azmi, dan juga dikenal dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Seakan-akan tuh Nabi Ibrahim itu nawar gitu. Masa panjenengan niki utusan Allah mau mengazab yang mana satu desa itu ada orang beriman. Kalau 400 orang bagaimana di dalamnya Romawi? Tentu nggak akan diazab. Kalau 200 orang, tentu nggak diazab. Kalau 40, kalau 14, kalau satu pun ada orang di sananya masa mau azab? Tentu enggak. Tapi kami lebih mengetahui siapa yang tinggal di situ, yaitu kaum siapa? Yaitu Nabi Lut. Maksudnya yang beriman itu. Pengennya Nabi Ibrahim yang nggak usah diazab dulu, kasih kesempatan. Tapi malaikat mengatakan, ya Ibrahim a'rid an hada, wis kita akhiri ini perdebatan ini, innahu qad jaa amru rabbik, karena saat temani ketetapan Allah itu pasti. Kalau namanya aku sudah diutus untuk mengazab, ya nggak ada yang mampu untuk menghalangnya. Makanya wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, azab yang tidak bisa ditolak. Skenarionya seperti itu, tapi tetap mau mengazab juga.
Nah, setelah itu ayat tentang apa? Tentang malaikat setelah daripada Nabi Ibrahim, maka mengunjungi siapa? Nabi Lut. Kunjungan utamanya itu ke Nabi Lut. Tapi ngelalap berkah dulu ke Nabi Ibrahim karena menyampaikan kabar gembira. Nah, sampai sini saya akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim meskipun tidak lengkap, tapi ini menjadi apa? Supaya menjadi katalog ataupun pencerahan kita untuk memahami kisah-kisah yang kita sedang pelajari di surat Hud. Nabi Hud kita sudah pernah sampaikan juga. Nabi Nuh juga sudah. Nabi yang kemarin Nabi siapa? Soleh sudah juga. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini terkenal pertama gelarnya Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Mbah Khalil, Mbah kekasih. Khalilur Rahman, kasihnya Ar-Rahman. Khalilullah itu kekasih Allah, Habibullah itu kekasih Allah. Bedanya apa? Kalau Khalilullah ini memang sampai ke jasadnya, penghulu darahnya itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah. Makanya kalau Khalil itu teman, tapi teman yang terkasih, itu namanya Khalil. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selain daripada Habibullah, itu juga Khalilullah. Bahkan satu hadis menyatakan, aku pun Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, aku pun Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa bisa dikatakan Khalilullah Nabi Ibrahim? Karena ujiannya berat sekali. Ujian dari belum mendapatkan keturunan. Dari awalnya bahkan apa? Dibenci oleh bapaknya sendiri. Bapaknya pembuat berhala. Padahal kita tahu Pak, kalau kita dibenci orang monggo lah. Tapi kalau dibenci orang tua bagaimana? Sedihnya berkali-kali lipatnya. Kemudian insiden pembakaran. Nabi Ibrahim dibakar. Itu pun ujian dari Allah. Kemudian tidak lama mendapatkan seorang anak. Sekali dapat dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail kecil, itu pun disuruh meninggalkannya. Sudah ditinggalkan lama, ketemu disuruh sembelih. Nah, dan masih banyak lain lagi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kenapa dikatakan Khalilullah. Bahkan keistimewaannya ada satu hadis yang menyatakan bahwa nanti ketika hari kiamat semua ini dalam kondisi tidak berpakaian. Karena nanti dibangkitkan manusia sebagaimana dulu dilahirkan ketika di dunia, telanjang semua. Dan manusia pertama yang akan mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Ulama mengatakan karena apa? Karena dulu ketika dibakar itu semua dilucuti pakaiannya Pak. Sebelum dibakar itu dilucuti. Nah, pas dilepas daripada pakaiannya oleh orang-orang sekitar yang membakar Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim itu dengan tulus ikhlas rela dirinya dibakar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah suatu saat nanti di yaumil qiyamah pertama kali orang diberikan baju, dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim. Nah, Khalilullah. Nah, selain daripada Khalilullah, gelarnya juga Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Bahkan sekitar 14 atau 15-an itu keturunannya jadi nabi semua. Nah, tolong dicermati. Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Saroh, istri pertama. Enggak mendapatkan anak. Awal mula di mana? Di Syam. Di Syam itu di Palestina. Di Palestina enggak mau nasib hidup. Akhirnya hijrah ke Mesir. Di Mesir itu ada kabar yang pasti itu akan terjadi apa? Kalau lewat mau masuk ke Mesir itu pasti dicegat oleh pasukannya pemimpin di situ, raja, yang mana kalau cantik dan itu istrinya orang diambil.
Duh, kenapa kalau istrinya orang? Karena tahu kalau istrinya orang tandanya itu istimewa, makanya dinikahi oleh orang, dinikahi sama suaminya. Tapi kalau gadis malah nggak mau. Nah, itu nanti ada ayat yang menyatakan apa? Nabi Ibrahim ini ketika ditanya apa? Ditanya siapa itu perempuan itu? Saudariku. Siti Sarah pun ditanya siapa itu yang laki-laki? Adalah saudaraku. Seharusnya dengan jawaban seperti itu langsung lewat. Tapi ternyata Nabi Ibrahim mempunyai istri Siti Sarah. Ini memang memiliki keutamaan Siti Sarah itu, Pak. Apa? Ya cantik sekali. Bahkan orang tuh kalau lihat itu, pokoknya cantik sekali lah bahasa kita. Nah, cantik sekali. Karena rajanya itu juga pengen, meskipun sudah dikasih tahu kalau itu bukan istrinya, maksudnya saudara itu ya saudara apa? Manusia atau saudara seiman. Ini awal mula ataupun dalil mantek. Kelihatannya bohong, tapi nggak bohong, tapi memang jujur. Siapa itu saudariku kok? Loh, kok saudari itu istrimu kok? Maksud saudariku seiman. Walaupun hilaf nanti mantek boleh atau enggak. Akhirnya ya diambil juga karena tahu cantik, ditahan. Maka sama rajanya ditahan, masukkan kamar. Ketika mau memegang, mau menjamah daripada Siti Sarah, ini langsung kram, bahasanya kita stroke tangannya. Langsung stroke tangannya. Maka rajanya bilang, kenapa saya bisa seperti ini? Maka Siti Sarah bilang, kamu bisa seperti itu karena aku berdoa kepada Tuhanku untuk apa? Untuk menghalau dari siapapun yang akan menyakiti atau menzolimiku. Maka rajanya bilang, coba kamu doa lagi, sembuhkan. Nanti saya lepaskan. Hanya doa Siti Sarah langsung sembuh. Tapi bukannya tobat, malah mau megang lagi. Ketika itu doa langsung nggak jadi dipegang, tambah stroke dua-duanya. Akhirnya bilang Siti Sarah, sudah sembuhkanlah, saya nggak akan ngulangi lagi. Akhirnya doa, oke nggak diulangi, akhirnya udah normal lagi. Ketiga kalinya masih juga ngeradil tangannya. Akhirnya ketika itu stroke semua kecuali mukanya saja. Maka ketiga kalinya ini sudah tobat, sudah saya yakin kamu nih pasti orang pilihan, sudah sekarang sembuhkan aku nggak akan macam-macam lagi. Kalau perlu itu saksikan, penasihat anak buahku semua menjadi saksi supaya kamu yakin lagi. Akhirnya doa sembuh lagi normal. Akhirnya sudah usir saja itu dua orang itu. Itu kayaknya bukan orang normal itu, punya sihir. Ada yang mengatakan itu jin itu kayaknya perempuan itu, walaupun cantik tapi ngeri gitu. Nah, karena saking sukanya raja zalim itu bisa sembuh, akhirnya Nabi Ibrahim diberikan hadiah budak ataupun hamba sahaya. Siapa? Siti Hajar. Dan itu pun budak ataupun hamba sahaya pilihan. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan hamba sahaya Siti Hajar, tapi anaknya raja tersebut supaya menjadi mata-mata bahasanya, supaya nggak macam-macam lagi. Maka ketika itu diambillah menjadi hamba sahaya. Maka ditunggu juga punya hamba sahaya ketika di Mesir, punya istri cantik juga, hamba sahaya juga cantik juga. Akhirnya Siti Sarah menganjurkan Nabi Ibrahim untuk nikahi saja itu hadiah dari raja yang kemarin itu, bahasanya seperti itu. Nah, makanya kalau ada yang bilang nikah dua itu sunnahnya Nabi Ibrahim, tapi harus ada sunnah yang lagi, Pak. Apa? Harus karena disuruh sama istri pertama. Itu kadang kita milih sunnahnya pilih-pilihan toh. Kalau pengen jadi soleh, jadilah seperti Nabi Ibrahim, istrinya dua, tapi kan disuruh. Hanya dengan kerelaan hati mau dinikahi, ternyata tidak lama kemudian dikaruniai seorang anak namanya Ismail. Namanya fitrah manusia, fitrahnya wanita, ya rasa cemburu ada juga. Saya yang lama puluhan tahun belum ada anak, kok ini baru dinikahi langsung ada anak. Maka perintah Allah dalam Al-Quran apa? Ungsikan. Itu Hajar sama Ismail, ungsikan, lari ke daerah apa? Arab, Mekah.
Mekah. Itu dimana peristiwa nanti apa? Air Zam-Zam ditinggalkan tanpa ada kota, tanpa ada desa, tanpa ada sumber air, tanpa ada orang. Ketika ditinggalkan langsung balik badan. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, kata Siti Hajar, mau kemana? Enggak noleh. Wahai Ibrahim, mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat yang enggak ada kemungkinan untuk bisa hidup di situ? Enggak noleh juga. Karena tahu itu perintah Allah, wahyu. Ketiga kali, wahai Ibrahim, kalau ini memang benar perintah Allah, bilanglah. Maka noleh sambil bilang, ya ini perintah Allah. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku rela, aku ikhlas. Ditinggalkan. Lari lagi ataupun balik lagi ke Siti Sarah. Ini ulama sampai sini mengatakan itu namanya cinta sama Allah tuh butuh dengan pengorbanan. Kalau kita ini sekarang masih menjalankan syariat masih kadang di nomor 2 kan. Takut sama istri. Bahkan ada ulama mengatakan kita pun tauhid kita ini harus disempurnakan. Kalau kita mencari nafkah karena istri itu sebenarnya salah juga. Tapi karena Allah. Dan kita nyari nafkah kadang apa? Wah ini kalau nggak bawa segini istri marah. Kalau nggak seperti ini marah. Itu sebenarnya perlu. Walaupun itu tahapan-tahapan yang akhir. Tapi itu perlu disempurnakan Pak. Jangan karena sesuatu karena makhluk. Tapi karena Allah. Niat pokoknya aku nyambut gawe ya karena ini perintah Allah. Mau dapat segini-segini ya. Mau dimarahi, mau dipuji, mau disayang ya terserah. Nanti saya usahanya seperti ini. Nah, akhirnya balik lagi ke Siti Sarah di Mesir. Nah, nggak lama kemudian apa? Nggak lama kemudian kembali ke Syam, yaitu tadi insiden kedatangan tamu mengabarkan bahwa apa? Akan diberikan anak dari jalur istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Penantiannya puluhan tahun. Ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin, itu doa yang kalau mau manjur alhamdulillah saya amalkan setiap sholat. Habis sholat Rabbi habli minas solihin, berikan kami anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Bahkan ketika sujud saya tambahi sujud akhir itu Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Saking pengennya dulu pengen punya anak. Alhamdulillah dikabul oleh Allah. Nah, lama sekali ditinggalkan itu, nggak tahu pokoknya hidup atau mati itu. Karena zaman dulu kan belum ada WhatsApp Pak ya. Nah, sekarang walaupun suaminya di Taiwan ya setiap hari bisa WhatsApp. Sampai bertahun-tahun. Ada perintah lagi apa? Suruh tilik ke istri yang kedua, yang Ismail. Akhirnya tilik. Baru tidur sesaat langsung ada perintah apa? Untuk menyembelih. Makanya ada insiden apa? Hari Zulhijjah tanggal 10, Tasu'ah tanggal 9, yang 8-nya tanggal apa? Tarwiyah. Tarwiyah itu mimpi pertama, belum begitu yakin. Yang Tasu'ah 9-nya ini sedikit yakin, barulah 10 Dzulhijjah yang dinamakan Yaumun Nahar itu mulai naik yakin, di mana pelaksanaan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Sudah rindu-rindunya Pak. Bukan hitungan 4, 3 tahun, 5 tahun, tahunan. Ketika tidur bareng kok ada langsung wangsit, sembelihlah anakmu. Nah, kalau kita kan ya kalau ada wangsit sembelihlah anakmu, paling ya milih dulu tuh anak yang beling. Nakal itu dari 5 pilih dulu yang beling siapa. Itu yang disembelih lah minimal ngurang-ngurangi beban Tapi kalau Nabi Ibrahim sudah pokoknya perintahnya itu ya itu. Perintahnya itu. Jangan kok disembelih. Anak kita ada mimpi kayaknya anak saya di pesantren. Itu aja bangun, kayaknya mimpi nggak yakin saya. Nggak yakin. Dan besoknya ada mimpi, anak saya nggak usah pesantren. Langsung diceritakan. Saya dapat mimpi anak saya nggak ke pesantren. Kenapa diceritakan? Karena mantap sama hatinya. Disembelih, hanya kisahnya itu nanti Idul Adha kita sering sekali dengarkan penyembelihan tersebut. Nah, kembali ke materi masalah Abul Anbiya. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya para nabi? Karena dari Nabi Ibrahim lahirlah nabi langsung 2. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak.
Ini khilaf juga mana yang duluan lahir. Kalau kita sudah ikutilah Nabi Ismail yang duluan lahir. Kalau versi daripada orang-orang Yahudi ya tetap Nabi Ishak. Nah, karena ini nanti cikal bakalnya ke Yahudi, Bani Israel ini Nabi Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail ini Pak, sampai ke bawah-bawahnya nggak ada yang jadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad sampai nasabnya ke atas Nabi Ismail itu melewati 30 nasab. Nah, makanya orang-orang Yahudi nggak terima kalau Nabi akhir zaman itu dari orang Arab. Kan cikal bakal Arab itu ada 3 Arab, namanya Arab yang sudah punah. Arab yang sudah punah ya. Arabnya dulu Nabi Nuh. Apa? Anaknya Nabi Nuh siapa? Sam. Dari keturunan Sam itu yang sudah punah nggak ada. Terus ada Arab yang memang asli tapi dia pindahan. Siapa? Penduduk Yaman. Pindah ke Madinah. Nah, yang ketiga ini ada Arab yang nggak asli, tapi jadi Arab juga. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan kalau di jalur Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nah, karena mulainya Arab kapan? Ketika Nabi Ismail nikah dengan siapa? Dengan orang Mesir, makanya jadi Arab bawahnya semuanya. Nabi Ismail ke bawahnya itu Arab. Dan Nabi Ismail ini punya bapak Ibrahim, punya ibu juga orang Mesir. Siapa? Ya Siti Hajar, hadiah daripada Raja Mesir. Itu cikal bakalnya. Makanya mereka mengagung-agungkan nabinya wajar. Ya, itu pun nabi kita semua. Dari jalur Ismail kita sudah paham. Sampai ke 30 baru ada Nabi Muhammad. Maksudnya anak langsung Nabi Ismail itu nggak ada yang jadi nabi. Baru nanti mungkin cucu atau mencicit ya tadi yang ada 4 nabi Arab itu. Nah sekarang yang agak rumit, ini perlu dipahami kalau ada papan tulis, sebenarnya mau saya tulis. Nabi Ishak ini punya 3 anak Pak. Berapa Pak? 3 anak. Yang pertama Al-Aish, yang kedua Yahuda atau Yahuda. Kalau istilah nggak usah ribet karena itu bukan istilah Arab. Yahuda atau Yahuda. Baru yang ketiga anak langsung juga siapa? Nabi Yakub. Berapa anaknya Nabi Ishak Pak? 3. Al-Aish, Yahuda, terus Yahuda, terus Yakub. Al-Aish ini ada keturunan ke bawahnya, tapi bukan anak langsung Pak ya. Keturunan ke bawahnya jadi nabi 2. Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Ini sudah Al-Ish. Nah yang kedua Yahuda. Yahuda ini jadi cikal bakal bangsa Yahudi. Awalnya itu Yahuda ya baik, bagus. Tapi ke bawah-bawahnya akhirnya apa? Banyak penyimpangan tauhid imannya. Akhirnya banyak yang menganggap Yahuda ini adalah anak Tuhan. Jadi Yahudi. Nah ini ada 5 nabi sampai ke bawah. Daud, Sulaiman, terus Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Ada 5. Siapa? Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, Nabi Isa ini ya Yahudi berarti, turunan-keturunan Yahudi juga. Tapi Nabi Isa ini diuber-uber mau dibunuh, kenapa? Karena menyerukan tauhid. Sedangkan dari ajaran nenek moyang tetuanya apa? Tetuanya itu nyembah siapa? Yahuda itu tadi yang dianggap anak Tuhan. Nah, versi sejarah ataupun ceritanya orang-orang yang bukan kita, Nabi Isa itu dia apa? Bisa salib sama orang-orang sekitar. Kenapa? Karena dia mengajak ke Tuhan yang satu. Nah, tapi karena banyak tambahan, banyak pengurangan dalam Injil, akhirnya ya sampai sekarang jadi Kristen, Protestan itu ya dari situ. Nah, padahal kalau kita imannya apa? Nabi Isa tidak disalib, tapi diangkat ke langit, diserupakan itu pengikutnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada 5. Nah, dari Nabi Yakub ini cikal bakalnya nanti yang menjadi Bani Israel. Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Maka Israel artinya hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah.
Nah, Nabi Yakub ini punya anak kandung jadi nabi. Siapa? Nabi Yusuf. Baru keturunan ke bawahnya ada 6. Ada 5. 6-nya termasuk daripada Nabi Yusuf. Siapa? Ilyasa, Yunus. Kemudian yang satunya lagi? Siapa? Siapa itu? Harun. Maaf. Yusuf, anak langsung dari bapaknya Nabi, anaknya jadi Nabi juga. Ke bawahnya Musa, Harun, Ilyasa, Yunus. Yunus yang dimakan ikan paus. Itu sudah berapa Pak? Berarti dari yang keturunan pertama tadi, dari yang namanya Al-Ais itu saja ada 2, Ayub sama Zulkifli. Yang dari nomor 2 siapa namanya? Yahuda ada 5, sudah 7. Dari yang Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai Yunus ada 6. 7 tambah 6 13. Ketambah Nabi Yakub berapa? 14. Nah, makanya orang-orang Yahudi ya ini tadi sekarang terngeyel, nggak terima kalau Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan bangsa Bani Israel ataupun orang Yahudi. Bangsa Yahudi ataupun Bani Israel. Kalau Yahudi dari Yahuda tadi, kalau Bani Israel dari Nabi Yakub ke bawah Nabi Yusuf. Nah, makanya nanti jadi Nabi Musa punya kaum Bani Israel, Nabi Harun. Sedangkan dari Nabi yang kita wajib ketahui ada 25. Kalau sudah 14 berarti sudah hampir setengahnya. Nah, makanya kenapa Mekah ataupun Ka'bah itu ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa sih Pak? Apa Pak? Bekas. Makom itu sebenarnya tempat. Ibrahim, tempat Ibrahim. Kalau kita buka itu di internet yang belum pernah ke sana, itu jejak telapak Nabi Ibrahim. Makanya kenapa, apa sih hikmahnya kok bisa ada di Ka'bah jejak makam Ibrahim? Itu sebagai kepastian bahwa orang Islam yaitu Nabi Muhammad itu juga itu pun keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, orang Yahudi pun harus secara tidak langsung mengakui. Kenapa kok telapak di batu? Ya kalau bukan Nabi mana ada Pak nginjak batu kok jadi telapak. Makanya itu batu ada telapak, bekas telapaknya besar. Dan namanya walaupun Nabi Ibrahim nggak tinggal di Ka'bah, tapi namanya orang pernah singgah, otomatis pernah memberikan keturunan. Itu orang-orang dulu Pak. Beda dengan orang sekarang ya. Orang dulu itu mau ke Makassar, ke Makassar terlalu dekat lah ya. Mau ke Jakarta, singgah ke Surabaya seumpama. Itu namanya singgah bukan sehari 2 hari, tapi ya nikah dulu, punya anak, melanjutkan perjalanan lagi, itu namanya singgah seperti itu. Oh, sekarang jangan terus mau ke Makassar singgah ke mana? Ke Sanrigo ya apa? Ke Maros terus ada anak, nah itu ya ngeri sekali. Nah itu sebagai jawaban bagi orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad pun cikal bakalnya pun itu kakek moyangnya itu pun dari bangsa Nabi Ibrahim gitu loh. Maka Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Bukan saya katakan tidak dari keturunan Yahudi bukan ya, tapi dari keturunan Nabi Ibrahim. Kalau sudah tahu seperti itu berarti apa? Ternyata Islam, maksudnya orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani itu sebenarnya apa? Dulu ya satu bapak, tapi beda ibu. Jadi nggak ada istilah menyepelekan. Apa menyepelekan? Kalau tahu itu Nabi Muhammad memang benar, maka harus diimani. Karena orang Yahudi banyak nggak iman sama Nabi Muhammad pada zaman itu apa? Bukan karena Nabi bohong, bukan. Tapi Nabi ini runtutan sanadnya itu bukan ke orang-orang mereka. Itu saja sebenarnya. Maksudnya benernya benar, Muhammad itu benar.
Tapi karena bukan dari golongannya, wah kita yang jadi apa bahasanya orang lama kok jadi apa? Jadi ngikut sama orang baru jadinya seperti itu. Nah, Nabi Ismail ke bawah, inilah cikal bakal bangsa Arab ataupun suku Quraisy. Itu suku Quraisy itu suku yang fenomenal gitu. Nah, jadi dari kajian kita malam ini, setidaknya kita tahu sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW seperti apapun dianggap oleh orang yang tidak iman, tapi punya jalur yang benar dari para nabi. Jadi para nabi. Nah, apalagi masanya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada mengatakan 400, 500, 700 tahun. Makanya wajar banyak penyimpangan. Maka kalau benar-benar orang menggunakan akalnya, pasti dia akan iman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang beriman tapi masih melihat status sosialnya, ya nggak akan pernah sukses, nggak pernah akan masuk Islam. Saya nggak mau ngaji karena saya ini sudah ngerasa bos. Kalau saya ngaji itu yang ikut-ikut itu baru jual bakso lagi. Nah, seumpama Pak ya. Bos bakso. Seumpama. Karena kalau saya nyebut bakso yang tersinggung tuh nggak hanya satu gitu loh. Maksudnya nggak ada ngejas orang. Tapi kalau saya nyebut amanah logam gitu ya langsung satu tuh makanya. Nah, makanya kalau kita mau benar-benar menerima kebenaran di setiap saat, lepaskan itu kita punya pangkat, lepaskan itu sayanya, lepaskan itu akunya, lepaskan itu keturunankunya, lepaskan itu aku asalnya mana. Selama orang mau mencari kebenaran tapi masih memakai atribut-atribut aku, saya, aku asal sini, aku lulusan sini, maka tidak akan ataupun susah menerima kebenaran. Kalau selama itu kebenaran nggak ada aku. Pokoknya itu benar, diimani. Terus kesimpulan yang terakhir dari kisah mampirnya mampirnya para malaikat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, maka keberkahannya banyak sampai malaikat pun mampir memberikan kabar. Dan yakin saja semakin berat ujian hidup seseorang, kalau benar dia menjalaninya disertai dengan ilmu yang benar, iman yang benar, akan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin saja Pak. Jadi di balik kesusahan kita ada penaikan derajat. Tapi siapa yang dinamakan susah orang hidup, tapi dia dinamakan orang yang berhasil? Yang mana kesusahannya tambah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah itu rumusnya saja. Kalau dunianya maju, ngajinya seret. Dunianya maju, ngajinya telat. Dunianya maju, ngajinya sering absen. Sudah yakin saja. Itu berarti ada kemerosotan akhirat meskipun ada kenaikan dunia. Itu yakin saja. Dan ketika seperti itu ulama, guru-guru kita mengajarkan apa? Introspeksi diri. Ini kesalahan saya apa ini? Bahkan kiai kami di Pakistan itu, Syekh, santrinya 4.000. Itu kalau ceramah itu bilang di hadapan santri-santrinya, kalau pas tafsir, saya semalam saja nggak tahajud, itu berarti ada dosa saya yang nggak diampuni oleh Allah, ataupun ada dosa yang saya kerjakan di hari itu. Apalagi kita tahajudnya bagaimana Pak? Dalam sebulan tahajud 35 kali Pak ya? Masya Allah. Dalam sebulan 35 kali tahajudnya. Berarti berapa dosa yang kita tidak sadar? Orang salah itu masih baik. Bagi siapa? Yang mau bertaubat, mau berintrospeksi diri. Sudah yakin saja. Dengan ilmu agama, dengan sering ngaji, berkah itu kita punya usaha, berkah kita punya uang. Itu yakin. Tapi kalau semakin dunia maju, akhiratnya kok mundur. Nah itu berarti kemerosotan dalam agama. Ya, pokoknya gitulah. Ataupun rongsokannya banyak, tapi telat sudah pokoknya intinya ini kita sama-sama mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Enggak niat tersindir, tapi kalau kita tersindir berarti hatinya masih berfungsi. Yang parah salah tapi nggak ngerasa disindir. Apa tuh aku? Nah ini lebih salah lagi. Sangel ini. Nah itu salah satu juga apa? Kita mempersiapkan bulan Ramadan. Ramadan tidak hanya fisik yang disiapkan,
Tidak hanya rumah, makanan, tidak, tapi hati. Jangan sampai hati kita kok dari dulu gitu-gitu saja. Marah ya marah terus, tersinggung masih tersinggung. Berarti hati kita kualitasnya masih gitu-gitu saja. Masih gitu-gitu, gitu-gitu saja. Sebagaimana orang sholat, anak SD sholat, Pak. Ketika ditanya, kamu sholat rajin? Ya, pengen apa? Ya nggak pengen apa-apa, pokoknya saya sholat. Sholatnya berapa kali? 5 kali sehari semalam. Sholat sunnah enggak? Nah begitu juga kalau kita umurnya sudah 20, 30, 40 tahun, kok kita sholatnya masih 5 waktu saja? Ya, bukan berarti nambah 6 waktu Pak ya. Bukan. Kok kita masih sholat wajib saja? Berarti kita masih sama seperti anak SD yang nggak punya tujuan Mas ya. Tahajud ya jarang-jarang, duha ya kalau kober, zuhur kesiangan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, nah, subuh kesiangan lagi. Namanya orang nggak niat. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan sholawat. Sholatullah ala Toha Sholatullah ala yasin habibillah wasalna bismillah wa ilhadi wa kulli mujahidillah ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.